Oke teman-teman, masih bersama saya Enggo Puja Kusuma Channel. Di mana hari ini saya akan melakukan penjemputan ya ataupun pengamanan. Di mana saya dapat teleponan dari masyarakat tidak jauh dari desa saya. Dia bilang sama saya pasti telepon bahwa ada satu ekor ular di rumah dia gitu. Tapi saya tanya lagi, ularnya itu masih ada atau masih berkeliaran gitu di rumahnya. Nah, terus dia jawab, katanya ular itu udah diamankan dalam karung, tapi dia nggak prehandle, nggak tahu jenis ular apa. Nanti kita coba rescue ya, kita amankan. Apakah itu yang non venom, low venom, high venom, ataupun yang berbisa lemah, bisa tinggi ya, berbisa tidak berbisa. Nanti kita coba lihat, kita amankan. Dimana teman itu dia pernah main ke rumah saya gitu, menanya-nanyakan tentang ular. Dia dulu fobia, sangat fobia sama ular, tapi alhamdulillah sekarang dia ibaratnya itu, maka dari itulah saya jelaskan sama dia itu, kita berani sama ular, mengenal ular itu bukan berarti kita itu sok-sokan ya. Kita harus mengenali jenis ataupun seperti apa ular yang kita amankan itu dan tidak ceroboh. Jadi keperluan dan kepentingan, nah setelah kita mendengarkan edukasi, teman itu dia mengerti karena fobianya udah sembuh terus, tapi dia itu berani mengamankan gitu. Saya nggak tahu nih jenis ularnya ular apa itu gitu kan. Jadi nanti kita coba lihat. Ular itu sudah dia amankan pakai kayu seperti V gini ya. Jadi lehernya dia tekan gini, terus dia buka karung, terus dijorong lah ekor ular itu ke dalam, terus guyur-guyur lah dia menyerok ular itu ke dalam karung. Jadi saya bilang di telepon tadi ya, lumayan berani gitu, udah sembuh fobianya berarti gitu. Nah seperti itulah yang harus kita pelajari. Berani, jangan terlalu berani. Takut, jangan terlalu takut. Suatu saat ular masuk rumah kita, ya kalau yang tim rescue itu ada gitu. Tapi kalau nggak ada, gimana kita mau mengamankan? Tapi kalau kita tahu jenis ular itu tidak berbisa, ya tinggal kita ambil ataupun pakai serong. Jadi kalau yang berbisa tinggal kita usir gitu atau amankan gitu. Disitulah manfaatnya teman-teman. Jadi hari ini kita akan melakukan penjemputannya, tidak jauh dari desa saya ini, sekitar 15 menit ataupun 10 menit ya kita amankan. Sebab ular itu udah dalam karung kabarnya gitu. Tapi yang belum kita ketahui jenisnya gitu, jenis apa gitu kan. Takutnya nanti hingpenom ataupun berbisa tinggi. Nah, itu yang berbahaya. Nah, nanti kita lihat di situ, berbisa lemah kah, berbisa tinggi kah, tidak berbisa kah, nanti kita jelaskan. Oke teman-teman, nantikan video selanjutnya. Oke. Kita udah sampai di rumah warga yang sudah mengamankan ularnya ya nih. Nah, ini teman-teman saya nih, dia berani menangkapnya, tapi ini belum tahu nih jenis ular apa nih teman-teman. Nah, ini sama bapak ini lagi nih, ini pawangnya nih, masuk sini kamera, ini pawang dulu nih. Iya, pawang. Itu pawang, ini pawangnya nih. Oke teman-teman, kita lihat ya ular apa ini, langsung lihat teman-teman yuk. Langsung kita buka ya teman-teman. Nah, dimana ini sudah diamankan. Belum tahu nih jenis ular apa. Kalau menyerang daun. Oh sini teman-teman, kameramen boleh di zoom. Ini adalah jenis ular tuh. Coelognathus ataupun Plaplineathus ya teman-teman. Dimana ular ini sangat cantik nih. Dia seperti ular sawah ini. Itu untuk nama latinnya tadi ya. Coelognathus. Kalau untuk jenis sebutan anak-anak penghobi ini ular kopi. Kita keluarkan ya teman-teman. Ini teman, dia sangat agresif nih teman-teman. Dia menggigit nih. Tuh, dimana nih hasil alam nih teman-teman. Ada kutu babi nih. Nih, ada kutu babi nih, kita buang nih. Itu di kepalanya, Bang? Ya.
Kita ajak sedikit bermain ya teman-teman. Hit, hit, hit. Son nó có liệt trung son ba cái liệt nó một bữa đi cắt lên nữa jangan ditiru mati galok lah Ini buat masyarakat di rumah ataupun masyarakat di sini, apabila ketemu ular seperti ini sangatlah aman sekali. Ini adalah sahabat petani, di mana ular ini pemburu tikus ya. Nah, ini adalah kalau untuk sebutan dari komunitas kami, ini adalah ular kopi ataupun nama latinnya Coelognathus ataupun Papilionathus ya teman-teman, di mana ular ini tidak berbisa sama sekali, yang sering ditakuti oleh masyarakat. Dan juga kalau dia berbisa, saya tidak akan free handle ataupun lepas kendali, membahayakan diri saya. Ini sudah saya gigitkan ke tangan saya ini. Di mana ular berbisa akan mengeluarkan efek racunnya itu di dalam jangka 2 detik itu udah kelihatan teman-teman. Apalagi kita panik. Jadi ular ini sama sekali tidak berbisa. Nah, di mana walaupun ular itu tidak berbisa, dalam satu jenis ular ini dia bisa albino ataupun gold ataupun black dog seperti ini, kumbang ataupun kuning ya setengahnya ya. Ini saya udah berdarah nih. So, jadi ini kita lihat dia menggigit tangan saya ya. Tuh, dia nggak mau malahan nih. Tuh, dia nggak mau menggigit. Ah, tuh dia menggigit tuh. Ah, tuh. Tuh. Dia menggigit tuh. Ah, tuh. Jadi kalau ular ini berbisa sama sekali, saya nggak mau membahayakan diri saya teman-teman ya. Jadi ular ini sama sekali tidak berbisa. Buat adik-adik di rumah jangan ditiru ya. Walaupun ular ini dia tidak berbisa, di mana dia memburu tikus ataupun makanan lain, dia tetap membawa bakteri, di mana dia akan menimbulkan parasit di kulit kita ya teman-teman. Nah, ini aman sekali ini. Ini baru selesai ganti kulit. Ijai kumu misalnya mbak temodung mbak yo. Mbak munu mbak dia tukang buk tikus. Amal si masuk dasar coba naik market, mbak munu nunggu baik. Apabila perlu, dia uku nak langgonok. Namun uku kalau macam uku sama jabul. Coba pulau jadi, wah. Gen uku enggo, genku. Anak uku zeta. Dia dung yo sama sekali sih coba bisa. Anak ibu kulo kalau dia lo sih pernah gabuk uku dah. Adung coba bisa, aku ada coba bisa. Sebab ular ini adalah tiga golongan. Amun keme coba saya lo jadi mat. King Cobra itu raja ular paling berbisa tinggi. Di mana apabila dia sudah menggigit, dia tidak kenal dukun ataupun pawang sekaligus, tumbang. Nah, di sini di mana kami memahami jenis-jenis ular yang berbisa ataupun tidak berbisa, mengedukasi, memberikan manfaat untuk masyarakat, supaya masyarakat itu tidak ada pembodohan dengan yang namanya trik dukun. Nah, ijai medung yo tenget kumu, uku dia Tuhan yu, uku caku masai kadok lalu mau kadok dukun, uku caku masai. Didik caku masai, mimi ku asli itu Banten, Sunda apa, caku masai. Karena jano nak lem dunia yang harus kita percayai, yang pertama Tuhan yang Maha Kuasa, alam nyata, alam gaib okulo pilih petun dalam kemuliaan. Nama itu percaya ya coba. Nah ijai masuk ku amun dung yo bisai, aku ada King Cobra asli. Do na Indonesia do tigen serum ataupun obat anti obatna tigen. Amun perlu ai biade amun King Cobra ti. Nah itu dalam 2 tahun yang lalu pawang Kalimantan, namanya salah aku tun Kalimantan. Kalau nggak salah itu teman-teman orang Kalimantan ya, yang tanpa baju, pakai rambut di kepalanya, si arogan akrobat main King Cobra, sekitar umur 50 tahun lebih ada. Di mana Pulau Kilai simnya, semuanya mati, dukun pawang. Amun tun Kalimantan kujat bro, mati. Dan lagi itu, nah maksudku memperkenalkan dia kan, baik, bagi yang mau dung marak si coba bisa. Memang dia kalau sesim dasar dungnya ya. Maknya aja coba. Aman dung bisa, mau barak yo bisudo. Dia ngidep, tapi dia mau masukku. Tuh si tengen ngukumu, kuat si madek dia duwe coba bisa, otomatis kamu panik dah. Coba caci tutang lo ngesek, kayo aja. Nah baru, dia mangkuk kumulin namun barak yo, mendung yo tengen berarti bahwa ular ini tidak berbisa sama sekali teman-teman. Nah buat adik-adik kulo kan misalnya masih lo belajar ya, ngukum agak pundasi, lo cagenya lo janon, asal binai kila, tapi jangan memberanikan diri. Sebab dalam satu jenis ular dia ada kelainan genetik seperti kulo manusia. Bapok tu Jawa, Indo tu Jawa, ya no awe tu Belanda.
Nah, seperti itu juga ular ataupun binatang lainnya. Yo warnono kumbang putih, sepong pue. Anak putih ya. Lah berarti albino si serangga berbok ya. Barak yo warnono. Lah teun pada teun kan. Nah, baru obat kelainan genetik kan. Yo boleh aku ngulung-ngulung coba sawan. Nah, coba. Deo, ha. Woi, Ai awak, gua kan di sana. coba dia. Nah itu dia jenisnya barak yo pahami. Itu warna dia kalau aku besi kalau masuk ke tun, dia warnanya ada aku kumbang serangga dia. Dan alam liar sih barak yo ba, pudar-pudar. Dia ba cuma ada sawah itu kumbang itu dia ba. Oh, dia boy dia. Kamu seboma titik panjang no. Dia bangun sebentar ke cowok sih tengah. Tapi mau itu mancing biasa no. Mau itu mancing baru. Mau itu mancing. Jika sih lo, si muda lo dino. Tapi mau tukem dia sudah pakai mana sudah jimat mana ya. Au, kudu dicok masa ya lo di dukun. Au. Tur mada aku binai ngedung dukun. Coba aku cok masa ya lo di dukun. Dukun ipo nam dodong temang aku. Hukum ipun dong, masih jaminan market. Tapi dukunnya ini kan sebagai pembuktian. Dia real dia, coba bisa ini. Real, bukan hanya ibaratnya oh ade ucap, ade doon, ade lemau. Aku coba masai kedua lemau. Ade di keme sekolah, aku mulai kedua dong, mulai mempelajari tentang reptil tahun 2005. Nah itu tahun 2005, oh usia aku masih 12 tahun. Di Pekanbaru. Di situ bukan masalah jampi, jumpa jampi kemudian coba. Nah nama Latin, nama ilmiah, jenis ular, kelainan genetik, dodi, namun gue tuh dipelajari gue tuh. Bahkan jenis ular di Indonesia yo dites, diteliti oleh lab dunia. Dia kan yang sudah didapat diteliti untuk jenis ular ini teman-teman. Kalau untuk bagian Asia ataupun Indonesia, 360 jenis ular. Itu yang sudah dapat diteliti. Yang belum dapat diteliti, nah dari 360 itu yang berbisa cuma 76 ekor. Berarti lebih banyak yang tidak berbisa. Ayo. Aja mun barak yo tengah dia pesanku, amun de barak yo tengah kelihatnya dia, kenalin yang jenisnya. Dia. Mulai kuning ulang nah. Ba nah. Pahami amun dia tengah jibak maga dukun, jibak maga jano-jano. Nai pu dia sudah. Memang amos si tengah dia asalnya pergi kalau itu ngaca pulau sejut. Pergi barang apa asalnya. Dia ciga biasa aja sih. Bibla lihat barak yo dia. Tapi amun itu arti namun bahwa dia coba bisa otomatis coba caci itu utang gitu ya. Itu kan pembodohan itu kan. Nah, dipa yang harus kita pelajari bukan berarti yo sok paham ataupun lebih mengerti. Nah, yo kita sama-sama belajar supaya tidak ada pembodohan. Memang ada pengobatan trik-trik pengisapan seperti zaman dahulu memang ada. Tapi yo kalau koordinasi amal sih memang bisa mengobati masyarakat barao, pahami kila jenis. Jangan sama ratakan, jangan ramas. Jika nemu kutu, jangan sama ratakan ular. Kan setahu masyarakat lain kuning ular piton, ular sawah, reticulatus genimiana, itu kan bisa ikut tuh. Aduh, bukti nah, getai hukum bina yang lo mengen hukum. Uku tagan lo hukum tapi emang udah bisa, tapi aku nama no, aku gitu. Oh, saya pengiling, aku lo. Sabar kila. Baru sekitar belum sampai 1 bulan yang lalu, di mana asisten Panji meninggal dunia, mantan asisten Panji. Tun Mada Panji meninggal, coba sih meninggal. Tun Mada si meninggal, oh karena CEO arogan Global TV lo, diobat ditutup siaran, masuk si YouTube yo. Tambah kayo ade sih. Kan keme kan dia tugas kemeo coba si kuno keme untuk AC coba untuk memberitahu. Barayo mungkin kumu menengit kumu dia si kumu hati namun, saya ku panik kumu dah. Nah, tapi amun binamun lah. Sudah, oh cuma masalah. Sudah kalau dia dung masuk bersih. Nah, tapi apa mau belajar gong? Baik lu gong. Baik gong dung yo kuning gong gendung. Gong do, tutup mila bro. Gong. Bolo ada. Go. Bolo abi nai dah. Oke teman-teman, ular ini dapat kita amankan dari Bapak Lodi nih, di mana dia mengamankannya tanpa pre-handle ya teman-teman, dia menggunakan kayu. Ini adalah jenis sawakopi ataupun Coelognathus planiatus ya teman-teman, di mana ular ini tidak berbisa sama sekali, non venom ya teman-teman. Nih, tidak berbisa sama sekali, di mana ular ini pemburu tikus. Ini dia aktif juga nih, nokturnal juga nih, aktif di malam hari nih teman-teman. Tuh. Jadi kalau siang itu biasanya dia tuh lebih suka menyembunyikan diri. Kalau malam itu dia aktif nih teman-teman. Sering dijumpai ini juga di pinggir-pinggir rumah nih.
Sama halnya seperti bunga rus pula pincep ataupun matai bilai. Oke, buat teman-teman di rumah dukung terus channel saya Enggo Pujakusuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.